Halo adik-adik. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai ikatan kimia 2, ya. Di mana di ikatan kimia 2 ini kita akan bahas mengenai ikatan ion dan satu lagi energi kisi. Oke. Nah, di ikatan ion ini adik-adik, perlu kita ketahui, ikatan ion itu dibentuk dari serah terima elektron, ya. Di mana yang akan cenderung menyerahkan elektron itu biasanya adalah logam, ya. Dan kemudian yang cenderung untuk menerima elektron itu adalah non logam. Nah, kemudian adik-adik yang harus kita pahami bahwasanya kalau logam itu kan kecenderungannya adalah membentuk kation, ya. Sementara non logam kecenderungannya adalah membentuk anion. Nah, bisa kita katakan ikatan ion itu bentukan dari kation dan anion, ya adik-adik ya. Nah, kemudian yang selanjutnya boleh juga kita katakan itu dibentuk dari unsur yang memiliki keelektronegatifan yang sangat rendah dan unsur yang memiliki keelektronegatifan sangat tinggi. Di mana kalau unsur yang memiliki keelektronegatifan yang sangat rendah, boleh kita katakan dia memiliki keelektropositifan yang sangat tinggi, ya, adik-adik ya. Nah, kemudian adik-adik haruslah kita pahami bagaimana proses pembentukan ikatan ion itu. Nah, tadi abang katakan bahwasanya ikatan ion itu dibentuk dari logam dan non-logam. Nah, kita ambil contoh. Kita ambil logamnya itu adalah sinatrium dan non-logamnya itu adalah siklor, ya. Di mana ketika kita konfigurasikan mereka, kita jadi tahu berapa elektron valensi dari masing-masing, ya. Nah, kita konfigurasikan natrium 11, ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Di mana elektron valensinya itu adalah 1. Kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Menentukan elektron valensi adik-adik. Nah, si Cl17 kita konfigurasikan. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Di mana elektron valensinya yang di S kita jumlahkan dengan yang di P. Totalnya adalah 7 elektron valensi lah dia. Nah, sekarang kita tinggal bikin notasi Lewis dari masing-masing unsur, ya. Di mana natrium tadi elektron valensinya 1 atau titiknya 1 ditambah dengan Cl yang elektron valensinya 7, berarti titiknya ada sebanyak 7 dan menghasilkan, ya. Boleh kita katakan tadi abang bilang bahwasanya ikatan ion itu terjadi serah terima elektron. Nah, inilah dia serah terima elektron, di mana logam yang akan cenderung melepaskan elektron atau menyerahkan elektron. Diserahkan sinatrium lah elektronnya sebanyak 1 kepada si klor. Nah, jadi sinatrium menyerahkan 1 elektron dan si klor menerima 1 elektron, ya. Nah, dan akan terbentuklah ketika mereka sudah saling serah terima elektron. Natrium menyerahkan 1 elektron, kita simbolkanlah setelah melepaskan elektron itu dia menjadi Na positif. Dan si klor tadi ketika dia sudah menerima 1 elektron, kita simbolkanlah dia menjadi Cl negatif. Nah, begitu dia. Lalu kemudian melalui gaya elektrostatik, ya, atau gaya magnet lah. Nah, muatan positif dan muatan negatif itu akan saling tarik-menarik akan membentuk senyawa NaCl. Nah, NaCl ini adalah berupa kristal dia, ya. Kristal ionik kita katakan. Nah, begitulah dia adik-adik sekalian. Nah, kemudian yang selanjutnya, ya, itu kita ambil contoh. Ada kalium dan si oksigen. Nah, jadi boleh kita konfigurasikan dulu. Kita konfigurasikan K19 itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, itu 4s1 terakhir. Di mana elektron valensinya sama dengan 1. Dilihat dari S ditambah P yang di kanan, tapi P tidak ada, ya. Maka hanya dari S saja. Kemudian yang selanjutnya O8. Kita konfigurasikan 1s2, 2s2, 2p4 di mana elektron valensinya itu ada sebanyak 6. Nah, jadi adik-adik sekalian, sudah tahu kita elektron valensinya, ya tinggal kita gambarkanlah notasi Lewisnya, ya. Maka si K, ya kan, 1 elektron valensinya. Si O ini 6. Tengok dulu. Si O kan butuh 2 elektron, ya, biar dia oktet. Tadi kan cuma 6 elektron valensinya. Supaya 8 butuh 2 elektron. Sementara si K kan masih hanya bisa memberi 1 elektron. Ya kan, Dek? Maka berapa banyak lagi atau berapa banyak K yang kita butuhkan agar si O-nya terpenuhi jumlah elektronnya. Maka kita tambahilah 1 lagi si K-nya, ya. Maka dari 2 kala untuk mensuplai elektron yang dibutuhkan oleh si O tadi. Maka masing-masing K akan memberikan atau menyumbangkan 1 elektron kepada si O. K ini menyumbangkan 1 dan K yang satu lagi menyumbangkan 1 elektron. Sehingga boleh kita katakan
ada berapa banyak K yang menyumbangkan elektron? Nah, ada dua K yang menyumbangkan elektron. Berapa masing-masing K disumbangkannya elektron, Dekku? 1. Maka boleh kita simpulkanlah dia, ada 2K yang menyumbangkan satu elektron. Itulah dia ya. Jadi 2K positif lah setelah mereka menjalin serah terima elektron itu adik-adik. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah si O menerima 2 elektron, maka yang terbentuk itu adalah O2 negatif. Ya adik-adik. Nah, melalui gaya elektrostatik boleh kita katakan senyawa yang terbentuk itu adalah, nah gini aja caranya. Muatan positif dari si K itu akan menjadi indeks dari si O. Artinya indeks si O nanti 1. Nah, kemudian muatan negatif dari si O akan menjadi indeks dari si K. Artinya, kan ini 2 negatif, berarti indeks si K nanti 2. Maka terbentuklah K2O. Begitulah dia caranya adik-adik. Oke? Nah, kita ambil contoh berikutnya ya. Ada bentukan dari Mg dan S. Ya, adik-adik. Maka kita konfigurasikan dulu ya. Di mana hasil konfigurasi Mg12 itu adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Di mana elektron valensinya itu ada sebanyak 2. Nah, kemudian yang selanjutnya ada dia si S16 kita konfigurasikan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Di mana elektron valensinya yaitu sebesar 6 atau sebanyak 6 ya adik-adik. Nah, untuk itu maka boleh kita gambarkanlah notasi Lewis dari masing-masing unsur. Di mana Mg tadi elektron valensinya 2, berarti 2 elektronnya ditambahkan dengan S, dia memiliki elektron valensi sebanyak 6 ya. Maka nanti si Mg akan menyumbangkan 2 elektronnya atau melepaskan 2 elektronnya dan diberikanlah kepada si S yang membutuhkan 2 elektron tadi ya. Maka setelah mereka menjalin serah terima elektron, maka si Mg akan berubah menjadi Mg2 positif. Artinya Mg telah melepaskan 2 elektron. Nah, ditambah dengan S2 negatif. Artinya si S telah menerima 2 elektron. Ya adik-adik. Nah, kemudian yang selanjutnya melalui gaya elektrostatik ya terbentuklah Mgs. Tadi abang katakan ya kan muatan si Mg itu menjadi indeks si S. Ya kan? Muatan si S menjadi indeks si Mg. Berarti hasilnya kan Mg2S2 aturannya kan? Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya kalau suatu senyawa itu Dekku perbandingan antara jumlah unsur-unsurnya haruslah perbandingan sederhana. Ya adik-adik ya. Tidak boleh Mg2S2. Maka harus sama-sama kita bagi 2 menjadi Mgs lah senyawa yang terbentuk. Oke adik-adik. Nah kemudian yang selanjutnya. Ada bentukan dari Ca dan F. Ya. Di mana Ca itu boleh kita konfigurasikan. Ya. Di mana hasil konfigurasinya itu adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Nah. Jadi boleh kita lihat elektron valensinya itu sebanyak 2. Nah, kemudian yang selanjutnya si F kita konfigurasikan ya. Di mana hasil konfigurasinya itu adalah 1s2, 2s2 ya, 2p5. Nah, di mana elektron valensinya itu sebanyak 7. Nah, boleh kita katakan ya, tinggal bikin dia notasi Lewis dari masing-masing unsur. Kita bikin notasi Lewis si Ca ya. Si Ca memiliki 2 elektron valensi dan si F memiliki 7 elektron valensi ya. Di mana si F karena dia memiliki 7 elektron valensi, artinya dia butuh berapa elektron itu adik-adik biar dia stabil. Maka dia butuh 1 elektron. Sementara kan si Ca kan harus melepas 2, maka ada berapa banyak F yang kita butuhkan supaya si Ca bisa melepaskan semua elektronnya adik-adik. Ya, tentunya si F yang kita butuhkan adalah sebanyak 2. Nah, supaya bisa si Ca memberikan 1 elektron kepada F yang 1 dan si Ca juga bisa memberikan elektronnya yang 1 lagi kepada F yang kedua. Nah, begitulah dia adik-adik ya. Nah, kemudian yang selanjutnya boleh kita katakan nanti setelah mereka menjalin serah terima elektron, maka apa yang akan terbentuk? Ya, Ca sudah memberikan 2 elektron, maka yang akan terbentuk adalah Ca2 positif ya. Nah, kemudian si F ya ada 2 atom F yang menerima elektron. Masing-masing menerima 1 elektron. Maka seperti tadi, 2 F menerima masing-masing 1 elektron. Nah,
Jadi 2F negatif boleh kita katakan ya adik-adik. Nah, kemudian melalui gaya elektrostatik maka akan terbentuk senyawa apa kira-kira? Ya, sama seperti tadi. Muatan si Ca itu menjadi indeks si F dan muatan si F itu menjadi indeks dari si C dari indeks si Ca. Ya. Nah, boleh kita katakan, berarti boleh kita katakan nanti si Ca itu indeksnya 1, kemudian si F indeksnya itu 2. Maka senyawa yang terbentuk itu adalah CaF2 adik-adik. Oke? Nah, kemudian yang selanjutnya yang harus kita pahami ya, oke, nanti bagaimana kira-kira bentukan senyawa ion dari Al dan U. Nah, ini menjadi soal tantangan untuk kalian ya. Nah, Abang harap nanti bisa kalian kerjakan. Kalau memang tidak bisa, boleh kita diskusikan bersama adik-adik. Oke ya? Nah, adik-adik, kan sudah Abang jelaskan proses pembentukan ikatan ion itu. Nah, tapi misalnya ada pertanyaan ya, senyawa ion apa yang dibentuk dari katakanlah unsur yang satu dengan unsur yang lainnya. Kan terlalu lama kita mengerjakan itu kalau misalnya kita bikin proses pembentukan senyawa ionnya kan. Nah, jadi ada cara simpelnya, trik ramcinya adik-adik. Gimana kira-kira trik ramcinya itu? Nah, coba kita perhatikan. Misal ada pertanyaan, senyawa apa yang dibentuk oleh Mg dan F? Nah, dikasih tahu lah nanti itu nomor atomnya. Nah, tak perlu harus kita pandang-pandang atau kita konfigurasikan dulu di adik-adik. Ya, dengan tahu nomor golongan, kita bisa tahu nanti dengan mudah senyawa apa yang akan dibentuk. Nah, kita lihat. Mg itu kan golongan 2A ya. Maka dia akan cenderung melepaskan 2 elektron atau membentuk Mg2 positif. Sementara si F itu golongan 7A yang cenderung menerima 1 elektron atau membentuk ion F negatif. Ya, maka boleh kita katakan nanti untuk menentukan senyawa apa yang dibentuk nanti gini aja nih. Muatan dari si Mg ya itu akan menjadi indeks dari si F. Indeks itu adalah angka kecil ya di dalam satu senyawa. Nah, kemudian muatan dari si F itu akan menjadi indeks dari si Mg. Nah, boleh kita katakan nanti hasil bentukannya berarti adalah MgF2. Begitu saja lah itu. Ya. Nah, kemudian kita ambil contoh lagi. Misal dia Al dan CS. Al itu adalah golongan 3A ya. Nah, dan boleh kita katakan CS itu adalah golongan 6A. Nah, Al golongan 3A akan cenderung melepaskan 3 elektron, sementara si S golongan 6A akan cenderung menerima 2 elektron. Maka bentuk ionnya adalah Al3+ atau Al3 positif ya, dan S2 negatif, ya kan? Nah, sama seperti tadi kita terapkan lagi adik-adik ya, di mana Al3+ muatan dari si Al akan menjadi indeks si S dan muatan si S akan menjadi indeks si Al ya. Maka hasilnya itu adalah Al2S3. Nah, cukup simpel Abang rasa. Nah, adik-adik sekalian, ada yang harus kita ketahui mengenai senyawa ion itu, yaitu adalah sifatnya, ya. Di mana sifatnya yang pertama bahwasanya dia adalah kristal yang keras permukaannya, ya, dan sukar untuk digores. Itu yang harus kita ingat pertama. Kemudian yang selanjutnya, fasa padatannya itu adik-adik tidak mengantarkan arus listrik, ya. Kemudian kalau dikatakan fasa lelehan dan larutannya itu menghantarkan listrik ya. Dan boleh kita katakan titik didih dan titik lelehnya itu relatif tinggi. Lebih tinggi dia daripada ikatan kovalen atau senyawa kovalen. Nah, boleh kita katakan juga nanti dekku dia larut itu dalam senyawa yang polar. Atau boleh kita katakan yang polar itu contohnya adalah air. Ya, atau pelarut universal biasanya kita katakan. Nah, begitulah mengenai sifat senyawa ionik ini adik-adik. Nah, kemudian yang selanjutnya ada bahasan mengenai energi kisi. Dan boleh kita katakan energi kisi ini adik-adik ya, ini adalah energi yang dihasilkan ketika ion positif dan ion negatif itu membentuk 1 mol senyawa kristal ionik adik-adik. Nah, jadi ion-ionnya itu adalah fasa gas itu ya. Dan tapi kalau kristal ionik itu fasa solid ya, harus kita ingat. Dan boleh kita katakan persamaannya ini adik-adik adalah E sama dengan K kali Q1 kali Q2 kita bagikan dengan D. Nah, di mana kalau kita katakan E itu itulah energi kisinya.
K itu adalah tetapan, nilainya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 Joule meter Coulomb pangkat minus 2. Nah, kemudian yang selanjutnya, kalau kita katakan Q itu adalah muatan ionnya lah itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, D itu adalah jarak. Jarak antara, boleh kita katakan, ion yang satu dengan ion yang lainnya. Ya, jadi boleh kita katakan nanti, ion yang satu itu kan punya jari-jari ya, dan ion yang kedua juga punya jari-jari. Boleh kita katakan semakin besar jari-jari mereka, maka nanti jarak mereka pun akan semakin besar juga. Kan begitu ya. Nah, itulah dia adik-adik. Nah, boleh kita ambil kesimpulan dari sini adik-adik. Dari persamaan ini bahwasanya semakin besar nanti muatan, maka nanti energi kisi akan cenderung semakin besar. Dan kalau misalnya nanti jari-jari semakin besar, maka energi kisi akan semakin kecil. Nah, itulah dia adik-adik. Oke? Nah, perlu kita ketahui adik-adik, ada yang menjadi prioritas kita. Tadi kan abang katakan ada dua faktor yang mempengaruhi energi kisi itu ya, di mana muatan dan jari-jari lah itu. Nah, adik-adik, prioritaskanlah yang pertama itu adalah muatan, ya. Jadi kalau misalnya kita membandingkan energi kisi antara satu senyawa dengan senyawa yang lain, pertama yang kita tinjau adalah muatannya duluan, ya. Sehabis muatannya kita perhatikan sama, baru kita bergerak ke jari-jari. Tapi misalnya kalau muatannya saja sudah tidak sama, maka bandingkan saja dari muatannya. Maka nanti muatan siapa yang lebih besar, maka itulah energi kisinya yang lebih besar. Bisa dipahami ya, Dek ya? Nah, begitulah dia. Oke, nah kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh di sini ada BaSO4 dan CaSO4. Energi kisi siapa yang lebih besar katanya? Maka kita bisa lihat kalau muatannya pasti sama karena sama-sama golongan 2A ya, kalau Ba sama Ca. Nah, artinya sama-sama muatan 2 positif mereka. Sama CaSO4 juga demikian, 2 negatif kan? Sama-sama SO4-nya diikat mereka. Nah, boleh kita katakan karena muatan tadi sudah sama, kita tinjaulah dari jari-jarinya. Nah, jari-jari siapa yang lebih besar adik-adik? Tentunya adalah jari-jari si Ba. Ya, di mana di dalam sistem periodik unsur si Ba itu kan lebih di bawah daripada si Ca, ya kan? Atau jumlah kulit si Ba lebih banyak daripada si Ca. Nah, berarti jumlah kulit lebih banyak, jari-jarinya juga akan lebih besar. Nah, adik-adik, boleh kita katakan karena jari-jari si Ba itu lebih besar daripada si Ca, maka energi kisi dari senyawa si Ba akan cenderung lebih kecil lah dia daripada energi kisi dari senyawa si Ca. Maka boleh kita simpulkan ya, energi kisi BaSO4 ini lebih kecil daripada energi kisi dari CaSO4. Nah, begitulah itu. Nah, kemudian kita ambil contoh yang kedua. Antara K2SO4 dan MgSO4, mana energi kisinya lebih besar? Nah, jadi kita tinjaulah dia ya. Kalau kita perhatikan antara si K dengan si Mg, K kan golongan 1A ya, berarti boleh kita katakan nanti muatannya itu positif 1. Sementara kalau si Mg kan golongan 2A, berarti muatannya adalah positif 2. Sudah jelas ya, dari muatan saja si Mg lebih besar daripada si K. Berarti bisa kita simpulkan, energi kisi dari senyawa si Mg itu akan lebih besar daripada energi kisi dari senyawa si K dia adik-adik. Maka boleh kita ambil kesimpulan energi kisi dari MgSO4 itu akan cenderung lebih besar daripada energi kisi dari si K2SO4. Nah, begitulah dia. Oke, kita masuklah dulu ke soal pengantar yang pertama. Nah, soal pengantar yang pertama dikatakan unsur yang sangat elektropositif dan unsur yang sangat elektronegatif ketika berikatan itu akan membentuk ikatan apa? Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang A ya, Dik ya. Dia akan cenderung membentuk ikatan ion lah itu. Nah, sudah Bang jelaskan ya di pertemuan yang tadi, oke? Atau boleh kita katakan yang tadi Abang jelaskan ya. Nah, kemudian yang selanjutnya boleh kita katakan ya, soal pengantar nomor 2 nanti ketika ditanyakan ya, ikatan elektrovalen ya terjadi antara atom-atom yang bagaimana, maka boleh kita katakan jawabannya yang paling tepat di opsi itu adalah opsi A lah itu. Nah, di mana jawabannya itu adalah perbedaan keelektronegatifan mereka besar ya. Kalau kita tinjau ya, kan ikatan ion itu atau ikatan elektrovalen itu dibentuk
atas unsur logam dan unsur non-logam. Nah, unsur logam memiliki keelektronegatifan yang sangat kecil atau keelektropositifannya sangat besar. Itulah kalau unsur logam. Sementara kalau unsur non-logam kan keelektronegatifannya sangat besar dan keelektronegatifannya sangat kecil. Maka itu cocoklah untuk soal nomor 2 ya, pemaparannya. Nah, adik-adik coba kita masuk ke soal nomor 3. Nah, diketahui suatu atom memiliki nomor atom 9. Kita ibaratkanlah itu dengan X9. Ya. Nah, dikatakan dia bisa membentuk senyawa ion dengan unsur yang bagaimana? Ya, maka boleh kita katakan untuk mengerjakan soal seperti ini, ya kita identifikasi dulu unsurnya. Unsur yang X9 ini. Ya. Dia apakah dia logam atau dia adalah non-logam? Maka kalau kita perhatikan dari konfigurasinya, 1s2, 2s2, 2p5. Nah, elektron valensinya kan 7 ya. Atau cenderung menerima elektron. Sebanyak berapa itu, Dik? 1 supaya oktet. Nah, adik-adik bisa kita simpulkan, yang cenderung menerima elektron kan non-logam tuh ya. Nah, berarti yang harus kita cari untuk membentuk ikatan, katakanlah ikatan ion, maka yang kita cari adalah yang logam atau yang cenderung melepaskan elektron lah dia. Nah, boleh kita katakan jawabannya yang paling tepat itu ada pada opsi B. Di mana opsi B itu adalah Y19. Ketika kita konfigurasikan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Di mana elektron valensinya itu adalah 1. Yang cenderung melepaskan 1 elektron ketika berikatan. Nah, itulah dia adik-adik. Oke adik-adik, nah kita lanjutkan soal pengantar nomor 4 kita. Nah, di soal pengantar nomor 4 dikatakan pernyataan yang bukan sifat senyawa ion. Nah, tadi kita katakan ya, senyawa ion sifatnya adalah permukaannya keras dan sukar digores ya. Nah, di opsi A dikatakan dia rapuh dan mudah hancur. Nah, berarti itulah yang salah ya kan, atau yang tidak tepat. Oke, kemudian yang selanjutnya soal pengantar nomor 5. Nah, dikatakan X19 dan Y16 ini bisa membentuk senyawa apa? Nah, boleh kita katakan untuk mengerjakan ini ya kita konfigurasikan terlebih dahulu. Nah, kita konfigurasikan X19 ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Berarti elektron valensinya 1. Atau dia akan cenderung melepaskan 1 elektron dan membentuk ion X positif tentunya. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, Y16 kita konfigurasikan. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Di mana elektron valensinya totalnya adalah 6. Artinya dia akan menerima 2 elektron dan akan membentuk Y2 negatif lah nanti. Maka sudah bisa kita pakai prinsipnya ya. X positif, muatan si X akan menjadi indeks dari si Y. Dan muatan si Y akan menjadi indeks dari si X. Maka hasilnya akan menjadi X2Y lah dia adik-adik. Oke? Nah, begitulah dia. Nah, adik-adik nanti ada juga ini cara ramcinya. Atau cara cepatnya lah boleh kita katakan ya. Gimana kira-kira itu Bang? Nah, kalau kita pahami ya, bahwasanya nomor atom dari gas mulia itu kan ada berapa aja itu, Dik? Ada 2, ada 10, ada 18, ada 36, ada 54, dan ada 86. Nah, jadi Dek, kan gas mulia itu stabil tuh ya. Perlu kita ketahui, Deko. Kalaulah misalnya jumlah elektronnya sama, pasti jumlah elektron valensinya pasti sama. Tapi kalau elektron valensinya sama, belum tentu jumlah elektronnya sama. Itu harus kita ingat dulu sebelum kita masuk ke ramcinya ya. Nah, jadi adik-adik perlu kita ketahui, kalaulah misalnya ya, diketahui katakanlah ini nomor atom suatu unsur itu 19. Maka artinya jumlah elektronnya berapa ini? Jumlah elektron dari si X itu 19. Benar ya kalau dia netral. Nah, jadi supaya jumlah elektronnya sama seperti gas mulia. Gas mulia jumlah elektronnya itu boleh kita katakan misalnya si argon ya. Dengan nomor atom 18, jumlah elektronnya pasti 18 totalnya. Kan gitu ya. Nah, jadi kalaulah ini si X19 ini bagaimana dia biar sama seperti si argon tadi jumlah elektronnya? Tentu dia harus melepaskan 1 elektron, benar ya? Nah, dan boleh kita simpulkan ya,
melepaskan satu elektron tadi kita katakan dia akan membentuk X positif. Ya. Nah, sudah dapat. Berarti X positif itu. Nah, kemudian coba kita lihat si Y 16. Supaya sama dia sama si argon ya, dekatnya itu ya. Nah, supaya sama si argon yang punya jumlah elektron 18 ya totalnya, maka si 16 ini cenderung menangkap elektron atau melepas elektron. Ya sudah gampang saja karena cuma 16 elektronnya, harusnya dia menangkap dua elektron lah dia. Maka dia akan cenderung membentuk Y2 negatif. Ya, sudah gampang saja. Tanpa kita konfigurasikan, kita sudah tahu nanti bentuk ionnya seperti apa. Nah, kalau sudah tahu bentuk ionnya seperti apa, ya pakai aja prinsipnya seperti tadi ya. X positif, muatan si X akan menjadi indeks Y, dan muatan si Y akan menjadi indeks si X. Nah, begitulah teknik rancinya adik-adik. Oke? Nah, kemudian yang selanjutnya, soal penghantar nomor 6 kita lihat. Nah, ini boleh kita terapkan teknik rancinya adik-adik. Ya, di mana X9, Y11, Z16, A19, dan B20. Nah, kita bisa lihat. Yang ditanyakan di sini, Dekku, katanya, yang akan bisa membentuk senyawa ion yang mana, jumpa yang mana? Itu pertanyaannya. Maka, ingat, senyawa ion kan terdiri dari logam dan non-logam. Atau muatan positif dan muatan negatif. Ya kan? Nah, atau ion positif dan ion negatif, maksud Abang. Nah, berarti boleh kita katakan, kita tinggal tentukan yang mana yang akan membentuk ion positif dan yang mana yang akan membentuk ion negatif. Nah, begitu dia. Oke, coba X9. Nah, tadi kita katakan ada dia nomor atom dari gas mulia itu 10 ya. Si neon lah itu. Nah, supaya dia sama nomor atomnya sama si neon atau supaya sama jumlah elektronnya sebenarnya, ya kan? Sama si neon, maka yang 9 tadi elektronnya, dia harus menangkap elektron atau melepas elektron, Dik? Tentunya dia akan menangkap elektron. Maka dia harus menangkap satu elektron supaya dia stabil. Maka dia akan membentuk ion negatif lah nanti. X negatif lah ini. Kan begitu ya. Nah, coba kita lihat. Y nanti akan cenderung melepas atau menangkap. Ya, ini 11. Berlebih 1. Berarti dia akan melepas satu lah dia. Atau membentuk ion Y positif nanti. Ini kita lihat, berarti supaya 18, dia harus menangkap 2. Berarti boleh kita katakan Z2 negatif lah itu nanti bentuknya. Ya. Kemudian si A19, supaya 18, dia harus melepas 1 nanti. Berarti boleh kita katakan bentuknya adalah A positif. Atau kation itu kan. Nah, sama dengan si B. B, supaya 8 harus melepas 2. Supaya 18 maksud Abang, harus melepas 2. Maka boleh kita katakan ini nanti B2 positif. Nah, adik-adik, maka yang akan bisa membentuk senyawa ion tidak lain tidak bukan itu adalah opsi A dan X. Di mana A tadi itu bisa membentuk ion positif kan? Ya kan, Dik? Oke, kemudian X itu bisa membentuk ion negatif. Maka begitulah cara menganalisisnya dengan tepat, ya. Oke, kemudian kita lihat soal pengantar nomor 7 kita adik-adik. Ya, di mana soal pengantar nomor 7 mengatakan kelompok senyawa yang berikatan ion itu yang mana katanya. Maka yang paling tepat itu adalah opsi C. Ingat bahwasanya kalau dia senyawa ion itu bentukan dari logam dan non-logam dia. Maka inilah itu kan, K itu logam, Cl itu non-logam, Ca itu logam, dan O itu non-logam. Na itu logam dan Cl itu non-logam dan Mg itu adalah logam dan Cl-nya merupakan non-logam. Maka itulah dia adik-adik. Oke, nah kemudian yang selanjutnya coba kita lihat soal pengantar nomor 8 kita. Ya, di mana dikatakan X20 dan Y8 itu bisa membentuk senyawa apa? Nah, jadi X20 supaya dia sama seperti gas mulia yang bernomor atom atau berjumlah yang memiliki elektron sebanyak 18, dia harus melepaskan 2 elektron ya. Artinya dia akan membentuk X2 positif nanti itu. Nah, kemudian si Y ya, itu nomor atomnya 8 atau jumlah elektronnya 8. Supaya sama dengan jumlah elektron si neon yang memiliki jumlah elektron tadi adalah 10, maka dia harus menangkap 2 elektron ya. Maka yang akan terbentuk adalah Y2 negatif. Nah,
Jadi kalau udah seperti ini kan udah gampang nih ya. Maka muatan dari si X akan menjadi indeks Y dan muatan si Y akan menjadi indeks si X. Nah, adik-adik, berarti senyawa yang terbentuk itu X2Y2. Benar ya? Tapi adik-adik ingat bahwasanya kata si Dalton itu adalah senyawa itu dibentuk ya dari unsur-unsur yang beda jenis dengan perbandingan yang sederhana. Arti sederhana kalau kita lihat di sini tadi bentukannya X2Y2. Itu kan bukan perbandingan sederhana ya, Dik ya. Perbandingan sederhana misalnya kalau dia 2:2 bisa kita bikin menjadi 1:1 kan gitu kan. Maka hasil yang terbentuk nanti itu adalah XY lah dia yang benarnya. Ya adik-adik ya, begitulah dia.